Sejak beberapa dekade lalu, perampasan kemerdekaan bagi warga Palestina belum juga usai. Belakang waktu ini, berita atau informasi tentang kekerasan perang yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina sering bermunculan, sehingga membuat masyarakat seluruh dunia bersuara untuk kedamaian Palestina. Oke, kita simak terlebih dahulu informasi yang berikut ini, silahkan. Palestina telah menjadi pusat konflik yang kompleks dan berkelanjutan selama beberapa dekade, melibatkan berbagai aktor dan isu yang kompleks. Konflik ini bermula dari klaim kedaulatan atas wilayah yang sama oleh dua kelompok utama, yaitu Israel dan Palestina. Konflik ini berkaitan dengan klaim terhadap tanah di wilayah Israel yang disengketakan, terutama tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Israel mengklaim wilayah Palestina sebagai hak milik mereka, dan hal ini telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan, termasuk serangan udara, serangan roket, dan bentrokan antara militer Israel dan kelompok-kelompok seperti Hamas di Gaza. Kekerasan ini telah mengakibatkan korban jiwa dan penderitaan yang besar bagi warga Palestina. Selama bertahun-tahun, upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak internasional dan regional untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut. Oke, itu dia tadi tayangan yang sudah kita saksikan bersama, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang, dan tak lupa ya kita di Indonesia juga untuk terus mendoakan keselamatan saudara-saudara kita. Nah, di podcast segmen ini, Asi ingin tahu nih tanggapan dari teman-teman muda di sini. Andaikan ya, jika kalian menjadi pemimpin negara ini, kebijakan apa sih yang paling mendesak yang bisa kamu lakukan sebagai pemimpin negara terhadap warga Palestina sekarang ini? Kayaknya Naila yang udah lirik. Yuk silahkan yuk. Oke. Jadi kalau menurutku sih kebijakan yang menurutku udah tepat buat diambil itu salah satunya adalah dengan memboikot produk yang mendukung Israel. Itu walaupun gak langsung kena dampaknya gitu buat Israel, tapi itu lama-kelamaan akan berdampak juga untuk mereka dan mengurangi aliran dana yang masuk untuk Israel. Oke, jadi paling tidak kita bisa memberitahu posisi kita ada di mana gitu. Kita pro terhadap siapa gitu ya Naila. Oke, next selanjutnya. Baik, aku boleh deh. Silahkan deh. Oke, jadi buat dari aku tuh tindakan yang udah paling benar untuk saat ini tuh untuk tidak stop atau tidak berhenti memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina. Karena seperti yang kita lihat tuh yang selalu melakukan aksi sampai saat ini tuh hanya negara kita, Indonesia. Jadi kepada siapa lagi saudara kita di Palestina itu berharap bantuan dan pertolongan. Jadi mungkin itu sih. Jadi jangan kendor untuk terus mensupport dan memberikan bantuan begitu ya. Mantap. Yuk silakan Kisha. Menurut aku tetap kayak kebijakan sekarang, dia menggalang dana, terus habis itu mengirim bantuan ke Palestina, terus saya nggak boleh berhenti karena ya seperti Kak Faiz bilang, kalau misalnya berhenti ya Palestina mau berharap ke siapa lagi selain kita. Terus habis itu kita sebagai warga awam, kita cuma bisa kayak membela Palestina tuh di sosial media, tapi di sosial media juga ada batasannya. Membela yang benar, tidak menjatuhkan, karena kan sekarang tuh di sosial media kalau aku lihat kadang malah ngejelekin bukan Israelnya, tapi kayak malah perang antar agama gini-gini gitu. Padahal Israel itu bukan tentang agama lagi, tapi melainkan tentang kemanusiaan. Oke, nice. Tadi Naila ada yang mau ditambahkan? Oh iya, boleh. Jadi untuk benar kata Keisha tadi, kita itu emang harus selalu membela Palestina, terutama juga dari sosial media sekarang. Dan malah sekarang tuh ada ya yang perang-perang gitu, malah antar agama, satu bangsa padahal Indonesia. Dan kalau menurutku sih, kalau dari kebijakan yang memboikot itu, bukannya malah melumpuhkan ekonomi kita, tapi justru malah mendukung ekonomi lokal. Jadi kita beralih ke produk-produk lokal yang
gak mendukung Israel. Oke, nice. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Saya juga ingin tahu tanggapan dari teman-teman muda di sini ketika melihat Indonesia dan seluruh dunia mendukung penuh Palestina dengan melakukan aksi damai. Nah, tanggapannya seperti apa? Karena kan sampai di media sosial sendiri banyak simbol semangka, ya kan? Lantas apa bentuk dukungan kamu nih sebagai anak muda? Tanggapan aku ya untuk Indonesia dan seluruh dunia yang dukung Palestina sekarang. Aku sih kayak semoga ini tuh nggak bakal berhenti kita mendukung Palestina. Benar kata Keisha tadi, ini bukan tentang agama lagi, tapi udah tentang kemanusiaan. Jadi kamu nggak perlu jadi muslim buat dukung Palestina, tapi kamu cuma butuh jadi manusia. Oke. Keisha? Nice. Silakan, ada mau ditanggepin? Kalau tanggapan aku sih, ya kita sebagai anak muda, kita tuh kan kalau sekarang tuh di Indonesia lagi tiap kota lagi ngadain namanya Bela Palestina. Nah, kita ikut tuh untuk ikut Bela Palestina itu kan kadang anak muda juga zaman sekarang kadang ada yang males ngapain sih panas-panasan Bela Palestina. Tapi kembali lagi dengan begitu kita dapat membuktikan ke Palestina bahwa negara Indonesia tuh bener-bener loh ngebela mereka sampai mereka merdeka. Aku mungkin ya sama seperti Keisha, jangan lupa melakukan banyak aksi bela pada saudara kita di Palestina dan tetap mengirim doa semoga mereka diberi semangat untuk berjuang menghadapi apa yang mereka rasakan saat ini. Terima kasih untuk pada teman-teman muda atas opininya dan juga tak lupa untuk terus memberikan doa dan bantuan kepada saudara-saudari kita di Palestina ya. Ini menarik sekali loh pembahasan kita kali ini, tapi yang jelas nih kita juga udah gak sabar ya, ingin melihat visual yang dibuat oleh Hania dan Zarka. Silakan, mana boleh aku pegang sini. Wow, ini dia. Aku tunjukin ke kamera ya. Pejuang Palestina ya, betul Hania? Oke, selanjutnya dari Zarka, boleh tolong diambil Naila, ditunjukkan apa nih ceritanya nih? Oke, jadi inilah perjuangan dari warga Palestina sendiri untuk negaranya. Oke, baik pemirsa, demikian program Muda Bersuara pada episode kali ini. Saya Asti Mohtar pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Bersuara untuk masa depan bangsa. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no